Terima kasih Anda masih bergabung di iTalk dan kita masih bersama dengan Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional, membahas tentang Indonesia Darurat Narkoba. Tapi kali ini Pak Buas juga tidak sendirian, ada tamu lagi yang akan membantu kita untuk membahas mengenai Indonesia Darurat Narkoba, ada Dr. Asep Iwan Iriawan. Terima kasih juga sudah bergabung di iTalk. Sama-sama. Anda dulu dikenal sebagai hakim, Ya. memvonis mati sejumlah pelaku narkotika. Yang jadi mati beneran ada berapa? Yang mati benar beberapa ekor gitu kan, sisanya masih belum. Itu jadi masalah. Itu Anda vonis pada tahun? Tahun 99 dan 2000, 17 tahun yang 17 lalu. tahun yang lalu. Masih belum dieksekusi. Baru ada satu yang baru Rani, temen yang belum, dan kawan-kawan. Dan itu adalah problem. Ya masalah lah bagi saya. Ngapain teman-teman penegak hukum dulu, polisi, jaksa, minta dia mati, sudah matiin, gak dimatiin. Terus dimasukin lapas, akhirnya bikin Pak Buas jadi repot lagi. Enggak, saya pikir yang jadi masalah bukan di situ. Persoalannya kan sekarang jadi masalah kan apa? Ketika dijatuhkan hukuman mati, kemudian dapat keringanan Ya. karena gerasi, berubah melakukan lagi kan, nggak pernah kapok-kapok. Ya. Itu. Kenapa bisa sampai tidak dieksekusi? Ya saya jadi masalah kan persoalannya ketika di penyidikan, penuntutan, hakim sudah dalam garis lurusnya on the track, kan hanya dua masalah. Itu bagaimana menyelesaikan di LP, ya, mereka yang dihukum mati itu, kedua bagaimana dieksekusi, hanya itu. Kalau sekarang dieksekusi dipercepat, kemudian juga pembinaannya benar di LP, saya kira nggak tidak akan berkembang biak. Perkembangan biak sekarang yang tadi kata Pak Buas, bagaimana jaringan berkembang, karena persoalannya apa? Salah satunya tadi, di LP yang tidak berhasil dibina, harusnya kan dibinasakan. Kan? Yang kedua, bagaimana binasakan tidak pernah langsung, ada gelombang satu, gelombang dua, harusnya kan gelombang tsunami. Udah BHT kok. Sekarang kan alasan upaya hukum, gerasi, kan jelas nampak kasus Ola. Gerasi aja kebohongan, presidennya dibohongi, dia melakukan lagi. Bahkan ada satu lagi, si Freddy Budiman, hukuman matinya berkali-kali kok. Itu kan coba di Republik mana? Dia sudah divonis mati, berbuat matinya lagi. Sekali loh, matinya nggak sekali hukuman matinya kok. Lebih dari sekali, di mana ada hukuman lebih dari sekali? Tidak juga tapi tidak dieksekusi. dieksekusi, itu kan jadi masalah. Apa yang sudah perbuat lagi oleh penegak hukum? Kenapa bisa sampai seperti itu? Sebagai pengamat Anda melihatnya apa yang Ya terjadi? sekarang ketidaktegasan Jaksa Agung. Kenapa tidak tegas? Loh, itu perintah undang-undang. Ya kenapa ketika sampai... di undang-undang narkotika saya memang melakukan dari mulai penyidikan, penuntutan, terbukti hakim telah menjatuhkan mati. Hakim dari mulai PN sampai PK menjatuhkan mati. Persoalannya kan ini udah selesai. Ya. Itu perintah undang-undang. Eksekutornya adalah jaksa. Nah, jaksa harus melaksanakan. Kalau jaksa tidak melaksanakan, berarti jaksa melanggar undang-undang. Kalau sampai tidak dilaksanakan, kekuatan apa yang bisa membuat itu tidak bisa dilaksanakan? Tadi Pak Buas mengatakan berapa jaringannya, berapa kekuatannya, berapa uang yang beredar. Di LP berapa kita ada halangan-halangan. Pak Buas nggak berkali-kali saya tanya tentang uang tuh nggak mau bilang terus. Nah, saya tahu lah kalau Pak Buas berapa. Loh, sekarang berkali-kali dikatakan. Di LP itu kan bukan masalah overkapasitas yang dikatakan, itu komoditas yang tidak pernah selesai. Semua urusan kertas, semua tuntas. Karena apa? Karena bermain kertas semua. Nah, kalau serang nggak tuntas di LP, diselesaikan orang-orang yang dihukuman atau lebih hati tidak dieksekusi, persoalan akan selesai. Ya untung aja ada Pak Buas. Pak Buas harus lebih ganas dan lebih buas lagi. Kalau Pak Buas tidak semakin ganas, mereka akan tetap teriak-teriak kok. Itu harapan dari banyak orang sebenarnya. Anda lebih buas, lebih ganas untuk menghadapi persoalan-persoalan dan pelaku-pelaku narkoba ini. Strategi Anda seperti apa sekarang? Ya, tentunya dalam pemberantasan atau penegakan hukum nanti, kita sekali lagi harus bersinergi dengan kekuatan lain ya. Di mana Presiden kan telah menyatakan bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba. Dan kemarin Presiden sudah menyatakan kita perang. Ya. Nah, negara perang terhadap masalah narkoba. Berarti di sini kekuatan peran TNI pun harusnya sudah otomatis bisa dilibatkan langsung. Ya. Kalau situasinya sudah dinyatakan perang, Ya, dan artinya sudah. semua potensi kekuatan nasional harusnya terlibat di situ. Iya, apalagi kekuatan-kekuatan yang lain ya, karena negara sudah menyatakan perang. Ini sebabnya kemarin Presiden sudah menyatakan kita harus bersinergi secara keseluruhannya, ya kan? Kita melakukan penegakan ini secara masif, bersama-sama. Seluruh komponen kekuatannya harus bekerja untuk memerangi masalah narkotika. Sampai segitu kekuatan yang harus dikeluarkan. Betul, misalkan gini, ketika Presiden menyatakan ini perang, dalam perang itu beliau lebih tahu lah. Ketika ada perang, ada pampasan perang, itu pelaku-pelaku bandar itu kan harus dihabisin. Ngapain ketika perang ada pampasan perang didiamkan? Kan mengganggu jalannya peperangan. Tahanan perang gitu ya. Ya, tahanan perang harus diselesaikan. Kalau tahanan perang tidak dieksekusi, kan jadi masalah. Apa mau tuker guling tahanan perang ini dengan yang lain-lain? Dinegosiasikan. Nah, mau dinegosiasikan tadi. Ini nggak bisa negosiasi. Ini bencana, bukan darurat lagi menurut saya. Ketika bencana anak-anak bangsa ini rusak karena narkotika, saya kira apa yang akan terjadi? Selama itu tidak dieksekusi. Atau yang misalkan tidak dieksekusi, mereka yang di lapas-lapas, yang mereka memproduksi, mereka main dengan kepala lapas, tidak ada penyelesaian, selama ini akan tidak pernah selesai.
kepala lapas, Anda katakan juga itu ya? Ada jurisprudensinya. Ya, tuh. Nusa Kambangan, Ya. Cipinang, tidak pernah berkali-kali kan di lapas itu. Persoalan di lapas lepas atau bermain-main dengan narkoba itu bukan Bahkan sekali. dokter, Pak Nah, Bos. yang baru. Ya, salah satunya itu. Dokter yang masuk ke lapas juga Ya, itu bukan dokter masuk lapas karena dokter bertugas di sana. bertugas di lapas. Memasukkan Iya. barang itu juga. Yang harus menyehatkan, memberikan kebersihan, Ya. tapi membuat bayangkan di lapas sendiri lah. Apa yang harus dilakukan lagi kan? Godaannya terlalu besar untuk setiap orang terlibat dalam hal Sebenarnya itu. gampang kok. Selama kita memegang merah putih, negara itu tidak dijual untuk kepentingan narkoba, ada jiwa juang kita terhadap bangsa yang lakukan. Ya. Saya kira nggak selesai kok. Ini persoalannya apa? Ketika jiwa juang bangsa ini hancur karena permainan uang, selesai persoalan. Sekali lagi uangnya sebesar apa? Sekarang peredaran narkoba itu mengalahkan pasar modal. Coba tadi yang pada kalau tidak saya dengar di media 3,6 triliun. Ya, zaman saya 17 tahun juga bermain miliaran, apalagi sekarang. Siapa yang tidak tergoda dari uang-uang yang tertangkap? Kemudian yang kiloan kalau tertangkap di Cina, yang kemarin tuh bupati kekayaannya 20, sekian miliar, orangnya triliun. Dari mana duitnya? Bupati yang kemarin berusia 27 tahun, 27 tahun kayaknya 20 kekayaannya miliar. 20 miliar lebih. Emang usaha apaan? Orang tuanya malah lebih kaya lagi. Triliun. Gaji jenderal Hmm, dengan gaji bupati lebih gede gaji jenderal. sebetulnya. Ya. Tapi Itu kekayaan aja Pak Buas sendiri. jauh sekali di bawah itu. Ya kalau Pak Bos kita ngerti lah. Jadi perlu upaya yang terus-menerus. Tapi kalau misalnya yang terjadi seperti yang kita lihat di lapas-lapas, di mana aparat seolah-olah dalam tanda petik dipelihara. Ya, Oleh sekarang ini negara. paling gampang fakta. Ketika misalkan BNN mengadakan ke lapas, kemudian ada apa yang dilakukan oleh lapas coba? Resistensi kan? Kan aneh. Yang harusnya ketika ada petugas misalkan hanya memeriksa, tapi kenyataannya melakukan perlawanan, ada apa di situ? Kan harusnya ada koordinasi ketika kan Anda percaya, nggak yang datang kan koordinasi? bukan perampok. Iya. Yang datang kan petugas betul-betul narkotika memeriksa urin. Nggak ada masalah kalau bersih kenapa harus risih? Pak Buas berkoordinasi kan dengan menterinya? Ya, selama ini kita sudah berkoordinasi dan Pak Menteri pun sudah memerintahkan kepada jajarannya sekarang untuk segera merespon Ya. manakala ada petugas dari BNN yang melakukan penindakan di lapas. Ya. Namun perintah Menteri ini kan tidak sejalan dengan pelaksanaan di bawah. Di bawah ya. Lapas ini selalu berbenar bahwa ini harus ada apa aturan yang diikuti. Jangan-jangan menterinya dapat informasi yang nggak beres juga dari bawah sehingga kemudian komplain kepada Anda misalnya. Oh, saya kira tidak demikian. Ya. Artinya Menteri sudah berpikir bagus, artinya ya harus merespon semua ini untuk penegakan hukum. Ya. Tapi kan faktanya karena tadi yang sampaikan ada kepentingan-kepentingan dari oknum yang ada di lapas terhadap permasalahan narkotika di lingkungannya, sehingga dalam rangka menghambat itu untuk menghilangkan barang bukti, memberi kode kepada dalam bahwa ada aparat yang akan masuk. Ya. Nah, sehingga itu dihilangkan, ya kan, barang buktinya dihilangkan. Paling tidak mereka sudah beberes di dalam. Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Ada waktu beberapa saat Ada ya. waktu. Seperti contoh waktu kita melakukan penggerebekan di itu memerlukan waktu yang relatif sampai 2 jam, ya kan? Tim Anda tertahan di luar. Ya, 2 jam. Kita lego-lego tinggal ngobrol-ngobrol, nanti ini Pak harus ini ngisi dulu ini 2 jam kita masuk Sudah bersih. sudah bersih, tidak ada lagi. Artinya Itu barang di mana? itu berdatangan. Ya adalah di salah satu lapas dan ini banyak terjadi yang seperti ini gitu ya. Selalu seolah-olah menjadi SOP-nya lapas kalau misalnya ada BNN masuk, Ya, ada tahan dulu memang beberapa saat. ada juga yang merespon, tapi kalau yang merespon itu biasanya dia sudah tahu bahwa akan Jadi ada bocor operasi. juga kadang-kadang seperti Anda datang itu. ke sana. Jadi, kita datang ya dibuka, memang nggak ada apa-apa. Ya, tapi kalau kita sifatnya dadakan, biasanya pasti ada hambatan. Ini lapas ini jadi persoalan sangat penting dalam peredaran narkoba di Indonesia. Ya saya kira memang kan sekarang faktanya memang ada permasalahan. Nah permasalahan ini yang harus kita selesaikan. Kalau lapas ini bersih semua, Saya yakin kalau lapas ini bersih sudah menghilangkan 50% peredaran narkotika di Republik ini. 50% ada dari lapas. Iya. Iya. Dan kalau yang dulu divonis Pak Asep ini udah diselesaikan, mungkin bisa membantu lagi. Ya, sekarang gini, misalkan di lapas itu misalkan tidak terjadi perkembangbiakan, kan sekarang tahanan itu kan banyak narkobawati Ya, di situ. ya. Justru karena apa? Karena para bandar berperan di situ. Seketika para bandar dihukum mati diselesaikan eksekusi, yang di penjara ada efek penjeraan, tidak ada main-main di situ, tidak akan berkembang sebanyak ini. Artinya apa?
lapasnya bersih. Kalau lapas bersih, tidak ada kembang biak, otomatis tidak akan masuk lagi kan. Itu sederhana. Tapi saya ingin tambahkan, jangankan lapas sekarang yang melawan. Kasus kemarin di Palembang itu Sumatera Selatan juga kan ada resistensi. Udah tahu yang datang pejabat, hilang kan di situ waktu, hilang ke barang bukti. Bayangkan, udah tahu aja petugas yang akan menghalang yang akan menangkap orang kejadian di situ. Tadi dibilang bisa bermain pada saat kedatangan ditahan dulu beberapa saat atau bahkan bocor terlebih dahulu. Artinya sudah merasuk ke dalam oknum aparat. Oknum aparat, siapa kan karena tahu tadi ketika misalkan aparat mau melakukan misalkan penyergapan atau misalkan pemeriksaan, ini akan menimbulkan sesuatu, pasti sesuatu itu akan nyampe lebih dahulu. Anda juga pernah mengalami nasib seperti itu ya? Jangankan sekali di pihak kepolisian, di kejaksaan pun sama. Asal bicara di dunia saya dulu. Mau diputus bisa bocor kok. Sebelum putus aja kita ditawar, jangan mati. Kalau nggak mati sekian. Anda sudah mau vonis mati? Udah ketahuan, Anda ditawar. Sebelum mati malah, sebelum putus mati udah tahu. Sebelum itu karena ketahuan pernah hukum mati, begitu mau dimatiin lagi, pasti ada penawaran lagi. Jadi setelah Anda vonis, kemudian Anda juga dipindah. Ya, teman-teman saya dipindah ke Ambon kemana yang nggak ada perkara narkobanya. Sempat kejadian itu kan. Bukan karena apa? Karena mereka kuat. Jaringannya itu memang tidak kelihatan. Jadi jaringannya sampai ke pihak pembuat kebijakan yang menentukan mutasi dan lain sebagainya. Ya nggak mungkin lah. Sekarang teman-teman saya masih ingat. Sekarang ketua Denpasar tuh Sipin dibuah ke Ambon. Ambon perkara Pak Asin. Dia dari itu pernah Pak Bos di situ. Perkara narkobanya coba berapa di situ. Tangerang tuh dulu kan sebagai pintu masuk mereka bandar udara kan. Nah sekarang kenapa teman saya dibuang? Ada yang ke Aceh, ada yang kemana-mana gitu kan. Nah sekarang aneh kan, harusnya di tempat yang narkobanya banyak. Berarti kalau Pak Buas makin buas dan ganas juga berbahaya juga. Kewajiban, keharusan masyarakat ada 100% yang ada di belakangnya. Justru kalau Pak Buas nggak ganas, nggak buas, kami pertanyakan. Tapi berbahaya juga, nanti digeser lagi. Ya itu kan pengalaman sekali kemarin juga kena kan. Situ. Tapi kan kena karma juga kan. Iya. Tapi itu menyadari. Konsekuensi resiko lah jabatan. Tapi menyadari ancaman itu Pak Buas. Ya, ada pasti itu ya. Itulah salah satu konsekuensi jabatan, risikonya. Ya, jadi ya kita harus siap ambil risiko itu. Gitu. EGP ya Pak Bos ya? Lawan terus jadinya. Ya harus. Penegakan hukum tidak boleh. Sekarang udah ada tanda-tanda belum para bandar narkoba melakukan ketika Pak Buas dan kawan-kawan berusaha bagaimana membasmi para narkobawati ini, saya yakin bandar dengan kekuatan besar akan mempengaruhi di belakang itu. Entah mulai partai politik, entah mulai kekuasaan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu. Lewat partai politik? Oh ya pasti kenal lah, kenal apa enggak. Oh ya kemarin bupati aja dari partai ya? Partai politik dari mana? Sekarang ancaman hukuman mati bisa berubah. Anda belum tahu, yang hukuman mati bisa berubah. Pembuat kebijakan di DPR kan? Artinya undang-undang terbaru ini, pasal revisi pasal yang hukuman mati sekarang diubah 20 tahun. Diturunkan 20 tahun. Dan beringan lagi. Menurut Anda yang paling mungkin punya motif ini, mendorong ini adalah bandar narkoba? Ya iyalah, dari mana? Kan bisa pasal berapa pasal, bermain pasal, ada harganya. Ketika mereka dihukum, misalkan Pak Buas tangkapin para bandar-bandar, kemudian konsisten di kejaksaan, konsisten di hakim, dihukuman mati, nggak ada cara lain kan? Sekarang bagaimana caranya? Kan Presiden sudah mengatakan, tidak terima gerasi pernah mati kan? Nah, sekarang berubah, mulai regulator kan, regulasi pasalnya berubah. Yang sekarang udah nampak kan di DPR, bagaimana pasal hukuman mati bisa turun. Dia tidak pernah memahami filosofisnya. Ini tugas Pak Buas juga kali untuk mengatasi persoalan perubahan regulasi ini. Bagaimana dengan teman-teman DPR? Ya kita kan tugasnya juga memberikan masukan. Permasalahan-permasalahan di lapangan ini yang berkaitan dengan undang-undang pasti kita dorong, kita sampaikan ya kan. Nah, tentunya pada akhirnya yang menentukan kan adalah pembuat undang-undang itu sendiri. Kita kan yang pelaksana pada akhirnya kan. Nah inilah pentingnya suara dari para... Tapi kan diminta pendapat dan lain sebagainya, masukan-masukan ke kalangan dewan. Pasti, dan kita sudah memberikan beberapa masukan. Anda menolak untuk penurunan keringanan dalam soal hukuman mati Artinya ini? Begini, kita bukan kapasitas menolak atau menyetujui, tapi kan kalau diminta pendapat kita harus, ya kan? Dengan berdasarkan apa yang kita hadapi, apa yang menjadi persoalan di lapangan, ya kan? Nah, dan apa yang menyebabkan hal-hal itu menjadi orang tetap melakukan itu. Tentunya kan salah satunya kan untuk membuat jera, ya kan? Nah, kalau efek jera itu tidak didapatkan dari penegakan hukum, tentunya akan berulang. Akan tumbuh kembang lagi. Hukum ya kan? Akhirnya tidak efektif lagi. Ini salah satunya. Tapi Anda masih punya optimisme nggak untuk bisa mengatasi peredarannya? Saya kira kita sebagai aparatur negara, saya kira kita harus tetap optimis ya. Artinya dengan kita tidak boleh menyerah. Ya kan? Prospeknya masih besar untuk bisa bertindak mengatasi ini?
pasti tantangan itu akan semakin besar juga kan, gelombang itu akan semakin Betul. terus bergelombang. Cuma yang satu hal yang perlu dipahami, jangan kesesatan berpikir berulang di regulasi. Tahan dulu di situ. Ya. Kita akan bahas setelah pariwara mengenai seperti apa prospek Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat menghadapi darurat narkoba ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.